Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustazah? Semoga kita semua selalu sehat. Ya. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran 5 kita akan belajar tentang perkembangbiakan dengan spora. Yang keenam, kita akan belajar tentang mencangkok tanaman. Sebelum belajar, kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Apa itu spora? Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian menemukan bintik-bintik kuning atau merah pada daun di tumbuhan sekitar kita? Nah, inilah yang disebut spora. Spora ini kita akan mencari tahu apa artinya dari percakapan Lani dan Edo. Mari kita baca percakapannya bersama-sama. Edo bertanya, "Hai, Lani, kamu sedang apa?" Lalu si Lani menjawab, "Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk," kata Edo. "Iya, aku dan ayah sedang berkebun," itu jawab si Lani. "Itu tanaman apa, Lani?" tanya Edo. "Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri." "Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku," tanya si Edo. "Silakan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak," jelas Lani. "Spora?" tanya Edo heran. "Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya," kata si Lani. "Wah, ada banyak bintik-bintik hitam," setelah Edo melihat di belakang daunnya. "Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu ia tumbuh di sini," jelas si Lani. "Wah, kamu hebat, Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan," puji Edo. "Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak hal tentang itu, kan?" "Iya, kamu benar, Lani," itu kata si Edo. Setelah membaca percakapan tadi, kita jadi tahu bahwa tumbuhan ada yang berkembang biak dengan spora. Spora ini tidak perlu ditanam. Jadi tumbuhan spora itu tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yang akan menghasilkan bintik-bintik hitam. Itulah yang disebut dengan spora. Bintik-bintik hitam itu sebenarnya biji, tetapi sangat halus. Dari situ akan tertiup angin sporanya. Ketika tertiup angin, maka sporanya itu akan jatuh dimanapun tempatnya. Jika jatuh di tanah yang subur, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan. Tumbuhan yang akan berkembang biak dengan spora, contohnya tumbuhan paku, jamur, lumut. Ini tumbuhan dengan spora atau berkembang biak dengan spora. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Apa ya hubungan udara dengan pohon di sekitar kita ya anak-anak? Tentu kalian masih ingat bahwa menghasil oksigen di sekitar kita adalah tumbuhan.
yang tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Nah, salah satu proses fotosintesis itu hasilnya adalah oksigen. Nah, oksigenlah itu yang kita perlukan untuk bernafas. Nah, ingat-ingat ya. Jadi, oksigen yang kita gunakan untuk bernafas itu adalah hasil dari pohon atau tumbuhan. Kalau semakin banyak pohon atau tumbuhan di sekitar kita, maka oksigen akan semakin banyak juga. Dan udara di sekitar kita akan sejuk dan baik. Coba bayangkan kalau tidak ada pohon, berarti tidak ada yang memproduksi oksigen bagi kita. Itu bahaya anak-anak. Maka saat ini sedang digalakan untuk menanam sejuta pohon. Maksudnya apa? Menanam sebanyak mungkin pohon supaya udara di bumi kita itu tersedia. Coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-temanmu. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu, juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Tumbuhan di sekitar kita perlu dirawat dengan cara disiram, dipupuk, dibersihkan dari rumput liar. Nah, anak-anak bisa praktekkan cara merawat tanaman di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumahmu supaya terlihat bersih, rapi, indah, dan asri. Lanjut pada halaman 178. Di situ ada 4 soal ya, A, B, C, dan D. Nah, caranya di pelajaran sebelumnya itu dengan metode rumah. Kita bahas bersama-sama ya. 364 dibagi 4 sama dengan, nah, karena angkanya sudah besar ya, ratusan, maka kita ubah dengan perkalian. Kita caranya tadi apa? Memakai metode rumah. Di dalam rumah ada 64, di luar rumah ada 4. Oke, pertama adalah angka 3 dibagi 4 sama dengan, tidak bisa ya, berarti kita ambil 2 angka. Baiklah, titik-titik 4 kali berapa di sini agar menghasilkan 36. Yuk kita cari sama-sama ya. Oke, di sini bisa ditulis dulu angka 4 dikali 4, 5 dikali 4 sama dengan 20. Sudah mendekati belum? Belum ya. Kita lanjut, 6 dikali 4 sama dengan berapa? 24. Masih belum? Kita lanjut lagi. 7 dikali 4 sama dengan 28. Masih belum mendekati. Sedikit lagi. Berarti 8 dikali 4 sama dengan 32. Masih belum, lanjut. 9 dikali 4 sama dengan berapa? Benar, 36. Sudah sama ya. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Selanjutnya 9 dikali 4 sama dengan 36. Nah, selanjutnya kita kurangi. Oke. 4 tidak ada temannya, turun. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Selanjutnya, karena 0 ini enggak ada ya, kita coret saja. 4 dibagi 4. 1. Selanjutnya 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita kurangi lagi. 4 dikurangi 4 sama dengan 0.
364 dibagi 4 sama dengan 91. Oke, paham anak-anak? Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan menggunakan tunas dan umbi. Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan cara perkembangbiakan buatan. Apa sih perkembangbiakan buatan ini? Mari kita pelajari. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stik, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling mudah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. 1. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang seperti mangga. 2. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. 3. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. 4. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. 5. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. 6. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Pada halaman 181, jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. 1. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. 2. Sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. 3. Tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? 4. Apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? 5. Berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu yang singkat. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana, mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah, namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Di sini ada gambar dan soal yang kita jawab sesuai pendapat kita. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu, yang harus dilakukan Siti adalah membantu ibu menyiram tanaman. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu, yang harus dilakukan Edo adalah membantu ayah memegangi tangga. Gambar berikutnya, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu, yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah
membantu dengan cara mengobati atau dibawa ke UKS. Oke anak-anak, kita lanjut pada halaman 186. Di sini ada soal matematika. Oke, kita baca dulu ya. Membacanya bersama-sama ya. Oke. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Oke, kita selesaikan bersama-sama ya dengan metode rumah. Jambunya sebanyak 180 dibagi berapa? Ya benar, dibagi 3. Berapa hasilnya? Ya, kita hitung bersama ya. Kita ubah dengan cara perkalian, oke? Nah, ini cara rumahnya seperti yang pelajaran sebelumnya, 180 dibagi 3. Oke, yang pertama adalah 1 dibagi 3. Bisa atau tidak? Tidak. Oke, jadi kita ambil 2 angka. 18 dibagi 3 kita ubah dulu dengan cara perkalian. Oke? Kita cari di sini 3 dikali berapa ya? Agar hasilnya 18. Ya, kita coba di sini angka 5 dikali 3 sama dengan 15. 6 dikali 3 sama dengan 18. Oke, ini sudah sama ya. Oke, berarti jawabannya di sini adalah angka 6. Angka 6 ini diletakkan di sini. Nah, kalau dia di atas ke bawah berarti dikali. 6 dikali 3 sama dengan 18. Oke. Setelah itu kita turunkan, dikurangi. 0 turun. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Tidak usah ditulis ya. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti setelah itu 0 dibagi 3 sama dengan 0. 0 dikali 3 sama dengan 0. Kita kurangi lagi. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Berarti jawabannya 180 dibagi 3 sama dengan 60. Alhamdulillah, Ustazah cukupkan pelajaran hari ini. Pesan Ustazah selalu sehat dan rajin belajarnya. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.